tidak hanya untuk bersosial media, tapi bisa untuk menumbuh kembangkan UMKM, mencari dasar apa yang harus dilakukan, pendidikan reproduksi dan kesehatan masyarakat. Sehingga kolaborasi yang terjadi antara lintas sektoral yang ada bisa tetap akan bertumbuh dan berkembang. Masyarakat akan mengerti, akan meningkat literasinya, program dari sektor-sektor di Banjarnegara bisa terus berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kami persilakan kembali untuk tanggapan respon jawaban oleh paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah cukup baik. Lalu bagaimana ke depannya kita untuk melanjutkan inovasi-inovasi tersebut agar bisa dan harus berkelanjutan. Dan yang harus kita pastikan adalah memastikan untuk mencapai Banjarnegara yang smart city, kita juga harus memastikan Banjarnegara ini bebas dari blank spot. Sedikit menambahi, Smart City ini sebuah ide cerdas, namanya juga smart. Jangan sampai slogannya Smart City tetapi pemerintahannya tidak smart. Ada kala implementasi pembangunan ini terkendala karena kadang kurangnya ide, kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya referensi. Sehingga tentu ada penyedia-penyedia layanan teknis, perguruan tinggi, LSM dan semua pihak yang bisa terlibat untuk bagaimana kualitas pembangunan ini bisa lebih baik harus kita hadirkan sehingga betul-betul menjadi Smart City. Baik, terima kasih kedua paslon. Baik hadirin dan pemirsa, masih sama kita kembali melanjutkan undian pertanyaan. Maka dari itu kepada panelis dimohon untuk kembali mengambil satu undian pertanyaan dari Fishbowl. Subtema pemerintahan bersih dan melayani. Pemerintahan bersih dan melayani. Abjad amplopnya B. B. Abjad amplop B, silakan rekan. Oke, abjad amplop B. Kami buka, masih tersegel. Selanjutnya silahkan. Baik. Pertanyaan ini kami tujukan untuk paslon nomor urut 1. Silakan didengarkan baik-baik karena kami tidak akan mengulang. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Menurut data prioritas Kementerian PAN-RB untuk kabupaten kota, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 mendapat peringkat B dengan nilai rata-rata reformasi birokrasi 60-70. Pertanyaannya, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi, langkah apa yang akan Anda ambil untuk memantau dan mengevaluasi kinerja birokrasi agar lebih efektif dan melibatkan masyarakat luas dalam proses pengawasan ini? Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Terkait dengan transparansi di pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Jangan sampai Banjarnegara kalah dengan takmir masjid yang selalu transparan. Menyampaikan kegiatannya, perolehan keuangannya, infak sampai dengan sisa perolehan anggaran. Nah, ini harus kita tunjukkan bahwa
bahwa keterbukaan informasi terkait dengan sarana prasarana pembangunan keuangan yang ada di Banjarnegara harus dilakukan secara akuntabel. Akuntabel dalam artian semua pihak bisa melakukan monitoring dan evaluasi, melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat, anggota legislatif sampai dengan pihak-pihak terkait yang bisa melakukan proses pengawasan dan pemantauan. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan yaitu dengan tadi melakukan re-eventing government. Bagaimana OPD yang di Banjarnegara bisa menjadi entrepreneur yang akan mengerti bagaimana keterbukaan informasi publik itu bisa transparan, bisa akan terketemu. Kadang kita hanya menggunakan rutinitas yang sering kita lakukan, menyembunyikan berbagai macam program ketika program itu sebetulnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang harus kita lakukan, transparansi itu bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, sebagai pemangku kebijakan ke depan, jangan sampai kita menjadi seorang penandatangan anggaran, mengeluarkan anggaran yang kita tanda tangani sendiri, yang akhirnya akan kita tanda tangani anggaran itu sendiri, yang akhirnya nanti akan masuk ke saku kita sendiri yang sebelah kiri. Sehingga kepentingan-kepentingan itu harus bisa terakomodir dengan baik sehingga tidak ada merasa yang paling menguasai dan yang paling memiliki. Kabupaten Banjarnegara akan sangat menyambut ke depan proses transparansi pemerintahan yang akan dilakukan sehingga masyarakat Banjarnegara bisa menjadi sehat, ekonominya kuat. Mas Fahmi? Tadi Mas Fahmi mau menambahkan tentang bagaimana contoh seorang pengusaha yang selalu diawali dengan kejujuran. Ikan busuk dimulai dari kepala, tapi ketika kepala itu busuk maka ekornya akan ikut busuk. Jadi bagaimana biar kepala itu bisa terjamin tidak melakukan berbagai macam kegiatan yang menyebabkan Banjarnegara tidak bisa hebat. Terima kasih. Waktu masih cukup? Bapak, paslon 1 cukup? Baik. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 dapat memberikan respon jawaban. Durasi waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih terkait dengan bagaimana untuk melakukan reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama adalah harus meningkatkan zona integritas. Saya sepakat tadi bahwa ikan itu ada kepalanya. Tapi bagaimana kepala ini tidak usah menjadi busuk seperti apa yang disampaikan oleh pasangan calon sebelah. Kami hadir di sini ingin menjadi ikan yang utuh bersama masyarakat sehingga tidak ada lagi dengan menjaga salah satunya adalah integritas yang kami miliki. Dan yang kemudian adalah pemerintah harus berkomitmen melakukan transformasi digital. Sehingga apa? Tadi apa yang disampaikan oleh pasangan calon sebelah bahwa terjadi tidak transparansi dan lain sebagainya tidak akan mungkin terjadi jika transformasi digital berlaku di Kabupaten Banjarnegara. Mohon tenang. Baik. Mohon tenang. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan kembali tanggapan respon jawaban oleh paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya, zona integritas. Tadi disampaikan mengenai zona integritas dan transformasi digital. Kadang zona integritas itu tidak akan bisa berjalan ketika masyarakatnya tidak bisa mengerti mengenai adab. Nah, adab ini yang perlu kita tinggalkan. Seperti tadi yang bisa kita sampaikan, bagaimana biar masyarakat bisa akan mengerti, mematuhi melalui zona integritas yang sudah dibuat. Apa fungsinya kita membuat zona integritas ketika pada pelaksanaan teknisnya zona integritas hanya merupakan pepesan omong belaka tanpa ada suatu acuan yang bisa dikerjakan. Transformasi digital, ya. Transformasi digital memang perlu dilakukan, cuma kadang yang menjadi kendala adalah ketidaksiapan sarana prasarana penunjang dan SDM. Input yang jelek akan menghasilkan kesimpulan dan kebijakan yang jelek. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Baik hadirin semua, itu tadi serangkaian segmen keempat yang sudah kita sama-sama saksikan.
Kita akan teruskan ke segmen berikutnya setelah pariwara berikut. Tetap di debat publik kedua Pilkada Banjarnegara tahun 2024. Salam hangat untuk seluruh warga Banjarnegara. Ingat, tanggal 27 November 2024 adalah hari penting untuk kita semua. Pilkada adalah momen di mana suara kita menentukan masa depan Banjarnegara. Jangan sia-siakan hak pilihmu. Ayo datang ke TPS dengan membawa KTP dan surat undangan pemilih. Mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada tahun 2024 untuk Banjarnegara gilar-gilar. Pilkada 2024, sarana integrasi bangsa. Warga Banjarnegara, tentukan pilihanmu untuk memilih pemimpin Kabupaten Banjarnegara. Ayo, kenali calon pemimpin Kabupaten Banjarnegara di Pilkada 2024. Nomor urut 1, pasangan Dr. Bugar Biji Seno Mars Fisikwa dan Fahmi Umar Irawan. Untuk Banjarnegara tercinta, gunakan hak pilih kita, memilih insan terbaik bangsa, salurkan dengan merdeka. Nomor urut 2, pasangan Dr. Amalia Desiana dan Haji Wahid Jumali LC. Langsung umum, bebas rahasia, jujur serta adil. 27 November waktunya, kita bersama menuju bilik suara. Ayo, kita bersama menuju bilik suara tanggal 27 November 2024 untuk Banjarnegara gilar-gilar. Pilkada 2024, sarana integrasi bangsa. Halo warga Banjarnegara, sebentar lagi Pilkada Banjarnegara akan dilaksanakan. Sudahkah Anda memastikan nama Anda terdaftar di daftar pemilih tetap? Mudah dan cepat, cek sekarang melalui situs resmi infopemilu.kpu.go.id. Pilih cek DPT, masukkan nomor NIK, masukkan nomor WhatsApp, kemudian Anda akan menerima kode OTP dan isikan ke dalam form dan informasi DPT akan muncul. Mudah kan? Cek sekarang, pastikan Anda terdaftar di DPT Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November 2024, suara Anda, masa depan kita. Salurkan dengan merdeka. Mari sama-sama pada tanggal 27 November pergi ke TPS untuk sama-sama mencoblos nomor urut 2. Baik, Cukup. mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Waktu masih berjalan, silakan paslon nomor 2. Waktu masih Kecantol berjalan. peniti jari tesoek. Pilih Bupati Sing Ayu. Silakan, waktu Ya. masih. Mohon tenang. Terima kasih tentunya untuk semua pihak. Ini sungguh luar biasa. Semua pihak dari 01 maupun 02 adalah saudara. Tentu kebersamaan seluruh masyarakat Banjarnegara, saya kira ini menjadi modal utama. Tidak ada yang nanti akan mengalahkan siapa atau siapa yang akan menang, tidak ada.
kita hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, memberikan nanti pemimpin-pemimpin yang amanah, yang profesional. Allahumma amin ya